Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Davandoko dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu informatika. Informatika adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan sistem komputasi dan teknologi informasi. Informatika mencakup aspek teori, teknik, dan aplikasi dalam pengembangan perangkat lunak, sistem informasi, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Apa itu produk informatika? Contoh, aplikasi mobile, software, game, sistem informasi, layanan cloud. Berbasis digital dan seringkali berbentuk intangible, tak terwujud, memiliki siklus hidup, life cycle, mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan. Lalu, kontribusi produk informatika terhadap aspek ekonomi, meningkat efisiensi dan produktivitas, otomatisasi proses bisnis, pemrosesan data cepat dan akurat, pengurangan biaya operasional. 2. Mendorong inovasi kewirausahaan, lahirnya startup digital, ekonomi kreatif berbasis teknologi, game, animasi, AI, akses lebih mudah ke pasar dan konsumen. 3. Pencipta lapangan kerja baru, profesi baru, programmer, data analis, UI atau UX, desainer, cyber security expert, perluasan sektor jasa berbasis teknologi. 4. Pertumbuhan ekonomi digital, kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, peningkatan transaksi digital, e-commerce, vintage, dan lain-lain. Manfaat ekonomi produk informatika dalam transformasi digital. Manfaatnya, kalau untuk individu, akses informasi, peluang kerja daring, bisnis online. Untuk perusahaan, efisiensi, pemasaran digital, skalabilitas bisnis. Kalau untuk pemerintah, e-government, transparansi, pendapatan pajak digital. Dan untuk UMKM, digitalisasi usaha, jangkauan pasar lebih luas. Peran produk informatika dalam ekonomi digital. 1. Menjadi tulang punggung transformasi digital. 2. Mendorong efisiensi dan otomatisasi proses bisnis. Dan yang ketiga, memberi peluang usaha dan lapangan kerja baru. Tantangan ekonomi dalam produk informatika. 1. Ketimpangan akses teknologi, yaitu tidak semua wilayah punya akses internet memadai. 2. Pemetaan proses dan data, software dan hardware masih banyak impor. 3. Persaingan global yang ketat, startup lokal bersaing dengan raksasa teknologi global. Dan yang keempat, isu perpajakan ekonomi digital, pajak atas transaksi dan layanan digital lintas negara. Dan dampak aspek ekonomi. Yang pertama, penciptaan lapangan baru, meningkatkan kontribusi PDB nasional melalui industri teknologi. Yang kedua, penciptaan lapangan baru, muncul profesi seperti software developer, data analis, UI atau UX designer. Yang ketiga, efisiensi operasional, teknologi mempercepat proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Dan yang keempat, kesenjangan ekonomi digital, terdapat perbedaan akses teknologi antar daerah. Aspek hukum hak kekayaan intelektual atau HKI, hak cipta software, paten algoritma terbatas, lisensi open source, vs proprietary. Dan yang terakhir, aspek hukum perlindungan data dan privasi. Yang pertama, ada GDPR untuk konteks global. Yang kedua, UU ITE, UU PDP, perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, tanggung jawab penyedia layanan digital. Kesimpulan video saya tadi, produk informatika memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui penciptaan lapangan kerja, efisiensi bisnis, dan transformasi UMKM. Secara hukum, perkembangan produk informatika menuntut adanya perlindungan hak cipta, keamanan data pribadi, dan regulasi terhadap platform digital serta kecerdasan buatan. Tantangan utama meliputi kesenjangan akses digital, isu etika dalam teknologi, serta perlunya regulasi yang adaptif terhadap inovasi. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif,
aman, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.